Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan saya selaku pembimbing matematika untuk kelas 7. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang himpunan. Tapi sebelumnya ke sana, Bapak mau tanya semuanya baik-baik saja kan? Marilah kita sebelum mengawali kegiatan ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah, dan ini adalah untuk bermanfaat bagi kalian semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Mari kita awali saja tentang himpunan. Ya, kita tentang himpunan. Tapi sebelumnya untuk ke himpunan ini kamu harus tahu dulu apa saja kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama adalah pengertian tentang himpunan, yang keduanya menyatakan suatu himpunan, terus berikutnya adalah himpunan kosong, semesta, dan komplement. Yang keempatnya adalah operasi dari dua himpunan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, jadi setelah mengikuti kegiatan ini Bapak mengharapkan kalian dapat: satu, mendefinisikan tentang himpunan; dua, menyatakan suatu himpunan; yang ketiga, menyebutkan anggota suatu himpunan, terus menyatakan bahwa himpunan itu kosong; yang kelima, Anda bisa menyebutkan semesta pembicaraan dari suatu himpunan; yang keenamnya, menentukan komplement dari suatu himpunan; yang ketujuh, menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan; yang kedelapan, menghitung banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang anggotanya ditentukan; yang kesembilan, melakukan operasi dua himpunan, dua atau irisan himpunan, gabungan dan pengurangan dua himpunan; yang kesepuluh, Anda dapat menggunakan himpunan untuk menyelesaikan masalah. Ini ada 10 yang harus kalian bisa dalam kegiatan ini, tapi saya yakin niscaya nanti tidak semuanya, hanya 1 sampai dengan 5 yang akan kita bicarakan. Terus berikutnya sekarang pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Artinya kumpulan benda-benda itu dinyatakan dengan kalimat yang objektif. Contohnya begini, himpunan adalah contoh, himpunan warna lampu lintas itu himpunan; himpunan nama hari-hari yang diawali dengan huruf S; himpunan bilangan ganjil; himpunan 5 bilangan cacah yang pertama; himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Ini adalah contoh himpunan. Ini jelas sekali itu. Tapi Anda harus juga mengerti contoh yang bukan himpunan seperti apa. Himpunan masakan enak itu bukan himpunan anak-anak. Himpunan wanita cantik juga bukan himpunan. Himpunan bunga yang indah itu juga bukan himpunan, dan lain-lainnya. Mengapa contoh-contoh di atas bukan himpunan? Karena apa? Karena contoh di atas itu karena kita harus tahu enak, cantik, indah, dan lain-lain dapat dikatakan tidak jelas. Misalkan enak itu seperti apa? Jadi orang satu dan orang lain tidak bisa memandang itu sama. Cantik juga sama, indah juga sama. Bunga yang indah yang seperti apa? Mungkin orang lain dengan orang yang lainnya akan berbeda menyatakan bentuk itu. Cara orang memandang atau mendefinisikan itu tidak sama. Jadi itu yang namanya bukan himpunan. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang himpunan, mana yang bukan himpunan. Kalau jelas itu namanya himpunan, tapi kalau tidak jelas itu bukan himpunan. Berikutnya adalah lambang suatu himpunan. Lambang suatu himpunan Anda harus tahu. Nanti nama himpunan itu menggunakan lambang huruf kapital. Contohnya A, B, C, D. Itu huruf kapital ya, bukan huruf besar tapi huruf kapital. Adapun anggota himpunan
itu menggunakan huruf kecil, contohnya A, B, C, D, E. Kalau angka ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau huruf adalah menggunakan huruf kecil untuk anggota himpunan. Untuk anggota himpunan dilambangkan dengan huruf ini, elemen itu, maaf bukan elemen tapi elemen ya anak. Jadi itu E yang dicoret itu namanya elemen, itu artinya adalah anggota himpunan. Sekarang contoh berikutnya, cara menuliskan suatu himpunan. Cara menuliskan himpunan adalah menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, dan anggota-anggotanya dimasukkan di dalamnya, dan untuk membedakan anggota satu dan lainnya digunakan tanda koma. Lihat, A, B, C, D, kurung kurawal buka, anggotanya adalah A, B, C, D. Lah ini namanya himpunan. Terus cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan ada 4. Yang pertama adalah dengan kata-kata. 2, dengan menyebutkan anggota-anggotanya, yaitu kalau katakan metode roster. Terus yang ketiga dengan menyatakan sifat dari keanggotanya atau metode rule. Yang 4 dengan diagram Venn. Mari kita lihat bersama-sama contoh 1. Ini A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Jika dinyatakan dengan kata-kata adalah A sama dengan itu, sama dengan terus kurung kurawal lampu warna lampu lalu lintas. Nah ini bacanya A adalah himpunan, ya. A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Ini A, biar namanya himpunan A, terus sama dengan ini dibaca adalah kurung kurawal dibaca himpunan. Ya. Adapun yang keduanya yaitu dengan menyebutkan anggota-anggotanya. A adalah siapa? Himpunan merah, kuning, hijau, karena warna lampu lintas terdiri dari merah, kuning, hijau. Umpamanya dibolak-balik boleh tidak? Boleh. Misalnya hijau, kuning, merah juga boleh. Yang ketiganya dengan menggunakan adalah menyebutkan syarat keanggotanya. Jadi syaratnya saja yang disampaikan. Jadi A adalah himpunan X. Garis miring ini dibaca di mana? X warna lampu lalu lintas. Atau A adalah himpunan X di mana X adalah elemen atau anggota warna lampu lalu lintas. Itu contoh 1. Dengan menggunakan diagram Venn, gambar ini nanti kita bahas dalam waktu tersendiri karena ini waktunya adalah panjang dan nanti Anda caranya juga harus mengerti karena menggunakan gambar. Sekarang ambilkan contoh 2. B adalah bilangan cacah yang kurang dari 7. B adalah bilangan cacah yang kurang dari 7. Kalau dengan kata-kata, B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Ini kurang bil ya. Ini kurang bilangan ya. Ini mesti ada bilangan cacah kurang dari 7. B dengan menyebutkan keanggotanya siapa saja. Bilangan cacah kurang dari 7. B adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya sampai 6 karena kurang dari 7. Terus berikutnya B adalah himpunan X di mana X lebih kecil 7 dan X elemen bilangan cacah. Ya, awas. Ini bacanya perhatikan. B adalah himpunan X di mana X kurang dari 7 dan ini itu dibaca ini dan X elemen bilangan cacah. Ya, begitulah anak-anak. Jadi sementara itu yang bisa digunakan dari beberapa tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi cukup
dalam 1 minggu ini, dalam minggu yang akan datang, minggu depan nanti akan kita teruskan pembelajaran matematika dan melanjutkan yang tadi tentang masih membahas tentang himpunan. Bapak berpesan pada kalian anak-anak, ya dalam pandemi seperti ini silakan anak-anak harus selalu menjaga diri di rumah, jaga kebersihan, selalu berdoa, pembersihan tangan dan sebagainya, jangan pergi kemana-mana kalau memang tidak perlu, ya. Ini pesan Bapak pada kalian, dan Bapak berharap belajarlah di rumah dengan baik dan berdoalah mudah-mudahan COVID-19 ini, pandemi ini cepat segera selesai. Bapak kepengen sekali bertemu tatap muka dengan kalian. Seperti apa sih anak-anakku yang ada, tapi karena keadaan seperti ini kita sama-sama prihatin. Marilah kita tutup bersama-sama kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.